我雷兽，这下离线原始。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-560-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 559. Kemarin Muyun telah diberitahu mengenai 5 kekuatan utama yang berhasil mendominasi dunia pedang. Mereka adalah Sekte Pedang Tongtian, Pavilion Sumsum Pedang, Istana Pedang Bintang Bulan, dan Gerbang 9 Lapis. Muyun bersama yang lainnya akan pergi ke Gunung Baiku. Sedangkan di sisi lain, Zhao telah mendatangi kakaknya untuk melaporkan apa yang telah dia alami. Tentu saja kakaknya itu akan memberikan pelajaran kepada Pan. Sedangkan untuk Muyun sendiri akan diatasi oleh seorang pria bernama Songxi dari kelompok pangeran. Karena Muyun telah berbuat macam-macam kepada Lin, maka dialah yang akan menghabisinya. Tapi Muyun dapat menghabisinya dalam satu kali serangan saja. Setelah semua itu, Muyun mencoba untuk melakukan kenaikan pada kultivasinya. Tapi semua itu malah gagal. Yuxian pun memberitahu kalau Muyun harus mencari lebih banyak sumber daya untuk kekuatannya. Maka karena itulah Muyun akan mengawasi pertarungan dua binatang roh. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Karena roh petir bumi sudah kalah, jadi Muyun bergegas menyimpan tubuhnya di dalam gulungan. Namun masalah belumlah selesai karena roh kayu datang untuk bisa merebut kembali roh petir bumi dari tangannya. Roh kayu pun menunjukkan wujudnya karena Muyun itu telah berani mengambil hal yang bukan miliknya. Tapi Muyun tidaklah terlalu peduli. Ia langsung saja melakukan penyerangan dengan api langit miliknya. Seketika saja hal itu membuat roh kayu terkejut. Melihat Muyun yang hendak melarikan diri, roh kayu bergegas melakukan pengejaran kepadanya. Tapi sebelum semua itu terjadi, seorang gadis telah menghentikan pergerakannya. Ia bernama Van Kingson. Tidak hanya ia saja, namun pria bernama Zhang Kuang juga ada di sana. Berhubung mereka sudah keluar, jadi Pan pun meminta yang lainnya untuk segera keluar dari persembunyian. Para kultivator pun telah keluar, di mana mereka semua berasal dari sekte yang berbeda-beda. Bahkan Xing Duya bersama kekasihnya juga telah kemari. Namun mereka belumlah lengkap karena tidak ada murid dari sekte Daun Tunggal. Melihat kehadiran dari Muyun, mereka pun meyakini kalau dia adalah murid dari sekte Pedang Daun Tunggal. Zhang menganggapnya terlalu lemah, jadi tidak akan bisa bekerjasama dengan mereka. Lebih baik mereka itu fokus dalam mengalahkan roh kayu. Karena jika mereka saling bekerjasama, maka dalam mengalahkan sosok ini merupakan hal yang mudah. Para murid sepertinya tidaklah tahu kalau inti roh petir sudah ada di tangan Muyun, namun malah menuduh roh kayu yang mengambilnya. Roh kayu menjelaskan kalau inti itu tidak ada padanya, karena Muyunlah yang mengambilnya. Tapi tidak ada yang percaya karena Muyun baru berada di tingkat manusia abadi pertama. Jadi tidaklah mungkin baginya untuk bisa merebut mayat roh petir bumi. Alhasil para murid tidak percaya akan perkataannya. Jikapun Muyun kuat, maka tidaklah mungkin cincin spasial bisa menampung binatang petir. Karena perkataannya tidak didengarkan, jadi roh kayu langsung saja mengamuk. Terlebih lagi, ia tidaklah takut kepada mereka. Roh kayu kembali ke bentuk binatang besar demi bisa mengalahkan mereka semua. Sedangkan para murid sendiri mulai melakukan penyerangan kepadanya. Untuk Muyun sendiri tengah menunggu kesempatan. Yuxian tidak menduga ia ingin kembali melakukan pencurian.
Muyun tidaklah takut karena keberuntungan akan berpihak kepada yang berani. Tapi dengan level Muyun yang sekarang, maka manik darah itu tidak akan bisa menghabisi manusia abadi tingkat 5. Jadi sebaiknya Muyun bisa mengendalikan diri dengan baik. Kembali ke sisi pertarungan, di mana para murid ini terus bekerjasama untuk bisa mengalahkan roh kayu. Hal itu berjalan sesuai rencana, di mana roh kayu berhasil mereka pentalkan. Tapi serangan barusan masihlah belum dapat menghabisinya. Baru saja roh kayu bangkit, Muyun langsung melakukan penyerangan dengan manik darahnya. Ledakan pun terjadi, di mana itu mementalkan semua murid dan juga melukai roh kayu. Muyun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menyerap roh kayu ke dalam gulungan Jusian. Alhasil, setelah mendapatkan keuntungan yang besar, Muyun pun bergegas pergi. Sedangkan para murid ini kebingungan dengan apa yang barusan mereka alami. Sesaat kemudian, Zheng Huaying pun datang. Mereka yakin kalau apa yang barusan terjadi merupakan ulah darinya. Zheng tidaklah membenarkan hal itu karena ia baru saja datang setelah mendengar ledakan barusan. Jikapun dirinya memiliki kemampuan, maka ia pasti sudah menyelesaikannya sejak tadi. Mereka penasaran mengenai alasannya datang ke Gunung Abadi Bilau, yang tentu saja adalah untuk mencari Muyun. Mereka yakin murid yang dia maksud adalah pria sebelumnya. Alhasil mereka pun baru sadar kalau Muyun sudah pergi. Selain itu, apa yang sebelumnya dikatakan roh kayu memang benar adanya. Mereka sama sekali tidak menduga kalau murid yang berada di level 1 itu bisa melakukan hal ini. Zheng Huaying pun pergi, disusul juga oleh mereka semua. Sedangkan Muyun sudah kembali ke gua persembunyian. Dia pun mengeluarkan 2 binatang roh dan langsung saja mengambil batu kristal yang dimiliki oleh roh petir bumi. Karena batu ini merupakan kelas 1, maka tentu saja kekuatannya sangatlah besar. Tidak lupa Muyun juga mengeluarkan 9 inti sumbernya, di mana ini akan membantu dirinya dalam melewati hambatan sebelumnya. Dalam sekejap saja, Muyun akhirnya telah berhasil naik ke manusia abadi tingkat 2. Bagi Jusian, apa yang Muyun alami merupakan sebuah keberuntungan besar. Karena tidak hanya mengalami kenaikan, namun kini Muyun juga bisa menyerap 2 roh kuat. Dengan begitu, 9 pedang pemusnah abadi Yuan dan pedang takdir abadi 9 langit pun akan semakin kuat. Di tangan Muyun, sosok manusia abadi tingkat 4 sekalipun dapat dihabisi dengan 1 tebasan saja. Hanya saja Muyun mendengar sebuah keributan di mana Pan Huyan tengah dalam kesulitan. Karena bagaimanapun Zheng Huaying datang untuk bisa menghabisinya. Yang terluka tidak hanya ia saja, namun Lin juga. Pada akhirnya mereka berdua pun telah bertemu. Fan mengira Lin telah menggoda seseorang hingga membuatnya marah. Namun Lin menjelaskan kalau orang-orang itu datang hendak mencari Muyun. Melihat mereka yang masih bisa bercanda membuat Lin dan juga Chu Yixing kesal. Lebih baik mereka itu segera mengatakan di mana Muyun berada. Sejak awal Lin sudah mengatakan kalau mereka tidaklah tahu di mana dia berasal. Jikapun dirinya tahu, maka sudah sejak tadi dia memanggil Muyun untuk menghabisi mereka semua. Zheng Huaying penasaran mengenai kedatangan mereka kemari. Ternyata ini merupakan perintah dari kelompok pangeran dan tujuannya adalah untuk menghabisi Muyun. Tentu ini mengejutkan Lin dan juga Fan. 你勾引的穆师兄，你们脑袋那请马翘啊！还不说出太子。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat dengan jelas kalau Lin yang sudah dibimbing oleh Muyun kini memiliki keberanian untuk bisa melakukan penyerangan kepada kakaknya. Pergerakan cepat yang dia lakukan tidak dapat diimbangi olehnya, bahkan memaksa kakaknya itu terpental. Di saat Lin hendak menghabisinya, kakaknya itu mulai memberikan ancaman kalau jika dia mati, maka kakek mereka akan melakukan yang tidak dia inginkan. Karena Lin sedang lengah, kakaknya pun langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.